Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat? Mudah-mudahan sehat. Dan yang paling penting, saya berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia. Karena kalau orang lagi bahagia, apapun yang dikerjain, apapun yang sedang dia tuntaskan, insya Allah semuanya dikerjakan dengan riang gembira. Kalau sudah riang gembira, insya Allah biasanya hasilnya akan jauh lebih optimal. Teman-teman pengen cerita tentang satu hal yang sederhana, fundamental. Hal yang menyertai kehidupan kita adalah tentang kebiasaan. Bahkan pepatah bilang, kita ini adalah kumpulan dari begitu banyak kebiasaan. Dan bahkan kalau pengen tahu kondisi keadaan kita di hari esok, maka lihatlah, tengoklah kebiasaan Anda hari ini. Hari ini kebiasaannya bagus, insya Allah esok bakalan bagus. Hari ini kalau kebiasaannya biasa-biasa, besok bakalan jadi hari yang biasa-biasa saja. Kalau hari ini kebiasaan kita buruk, maka bisa jadi esok adalah menjadi hari yang buruk bagi kita, hari-hari yang tidak kita harapkan. Maka hati-hati dengan kebiasaan Anda. Di antara begitu banyak kebiasaan yang harus menjadi perhatian bagi kita, saya cerita tentang diri saya nih teman-teman. Kebiasaan ini masih saya lakukan terkadang. Jangan-jangan ini juga yang seringkali teman-teman lakukan. Kebiasaan apakah itu? Kebiasaan prokrastinasi. Pernah dengar ya teman-teman ya? Prokrastinasi itu adalah kebiasaan buruk menunda-nunda. Udah tahu tugasnya banyak, masih sanggup dia untuk menunda-nunda. Udah tahu yang harus dikerjain saat itu numpuk, ngantri, dia masih bisa untuk menunda-nunda. Tenang, sebentar lagi. Tenanglah, nanti juga beres. Teman-teman, semakin ditunda, semakin numpuk, semakin kecil peluangnya kita untuk menuntaskan itu semuanya. Dan hati-hati, prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda akan menurunkan value kita di mata orang lain. Karena bagi orang yang sering menunda-nunda, kerjaan makin numpuk, nugas makin banyak, semuanya nggak selesai, maka trust kita di mata orang lain semakin nggak ada, berkurang, perlahan jadi hilang. Maka kita bisa jadi dicap menjadi orang yang tidak amanah. Nah, ngomongin prokrastinasi ini teman-teman, ini ngomongnya jadi belibet gini ya. Ngomong-ngomong tentang penundaan, ya seringkali penundaan ini juga kalau kita kontekskan ke dalam ibadah kita, menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita saat ini, saya terutama yang lagi bicara, masih terjebak pada prokrastinasi saat beribadah kepada Allah. Nunda-nunda, udah tahu azan udah berkumandang, masih bilang dalam hatinya, tenang, baru juga azan beres, kemudian dia bilang lagi, iqomahnya juga belum, iqomahnya udah kedengar, tenanglah, bentar lagi lah, masih panjang kok, sampai asar ini kan masih panjang. Diulur-ulur, ditunda-tunda, ada kemungkinan kalaupun dikerjain biasanya mepet ke waktu sholat selanjutnya, atau tidak menutup kemungkinan saking itu ditunda teman-teman semuanya, itu belas nggak kita kerjain. Karena apa? Karena menunda. Kenapa ditunda? Karena ngerasa banyak pekerjaan yang lain. Hati-hati nih teman-teman. Prokrastinasi dalam ibadah bisa jadi itu adalah indikator Allah sedang berpaling dari diri kita. Ini yang ngeri teman-teman. Ini yang kita takutin. Allah berpaling dari diri kita. Ini jangankan Allah, kalau pasangan kita nih teman-teman, kalau suami kita berpaling, para istri kira-kira apa perasaannya tuh? Kalau suami berpaling, gak mau dong ya. Suami, kalau istrinya berpaling, kira-kira apa perasaannya? Aduh, hancur hati ini. Orang yang dicinta, orang dikasih, berpaling ke lain hati. Ini kalau saja pasangan kita berpaling kita nggak mau, ini apa ceritanya sahabat semuanya kalau Allah berpaling dari kita? Dan kata Rasulullah SAW, tanda ciri Allah sedang berpaling kepada kita ketika kita disibukkan dengan aktivitas dunia kita.
Saking sibuknya pada akhirnya nunda tadi itu, karena dia ngerasa ada prioritas lain yang jauh lebih penting ketimbang ngikutin, melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, entah itu sholat, entah itu baca Quran, entah itu hal-hal lainnya. Kebaikan-kebaikan amalan-amalan kita sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan itu, kita tunda itu semuanya, bahkan pada akhirnya kita tidak melakukan hal itu gara-gara apa? Berlindung di satu kata sibuk. Aku kan sibuk kan. Berangkat pagi, pulang malam. Tahu baca Quran itu ada faedahnya, gede banget faedahnya. Jadi petunjuk bagi kita. Tapi aku kan sibuk kan. Pagi datang kantor udah meeting sampai sore. Beres sore udah meeting lagi sampai malam. Aku nggak sempat baca Quran. Hati-hati teman-teman. Orang-orang yang disibukkan dengan aktivitas dunia yang tidak ada manfaatnya. Ini bisa jadi salah satu indikator Allah sedang berpaling kepada kita. Maka Hasan Al-Basri itu bilang, salah satu tanda Allah sedang berpaling kepada kita, kita disibukkan oleh aktivitas yang tidak bermanfaat bagi diri kita, tidak bermanfaat bagi lingkungan kita, tidak bermanfaat bagi masyarakat kita. Bisa jadi saat itu Allah sedang berpaling kepada kita. Teman-teman, ayolah, sombong banget kita kalau bilang gak sempet, gak ada waktu untuk sekedar memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, saya khawatir itu adalah benih kesombongan yang hadir dalam hati kita. Ngerasa waktu punya kita, padahal waktu itu punyanya Allah. Anda kita ketika mengulur waktu untuk melakukan kebaikan, seolah-olah waktu itu punya kita, padahal waktu adalah punyanya Allah. Menunda sampai esok belum tentu esok itu hadir. Menunda sampai nanti sore belum tentu sore itu menjadi milik kita. Salah saat ini bergerak hati kita untuk melakukan kebaikan, tunaikan. Terlebih itulah kewajiban kita. Karena waktu kita saat ini akan banyak orang-orang yang minta kembali ke dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar menunaikan kewajiban, untuk sekedar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyesal ketika semuanya sudah tidak ada artinya. Sama semuanya berpesan pada diri dan benar-benar untuk kita semuanya, yuk luangkan waktu, atur waktu kita, manage waktu kita, agar kesibukan kita di dunia ini tidak kemudian kesibukan yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kita habis, umur kita habis, sore menjelang diri kita, tapi kita tidak bisa nambah sedikit pun amalan soleh ketika sore hari tiba, ketika malam hari tiba, ketika umur kita nambah. Teman-teman, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jangan tunggu sampai Allah berpaling kepada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.